مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع والسنن التي في أثناء مسح الرأس. Yang keempat yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan di pertengahan membasuh kepala. Al-awwal mashu jami'ir ra'si, yang pertama adalah membasuh seluruh bagian kepala. Wa yusannu bi ayyada'a ibhamaihi 'ala sudghaihi. Dan disunahkan itu adalah meletakkan dua jempol ke pelipisnya. Wa yusiqas sababatayn bi ba'dihima, dan menggabungkan dan menempelkan dua telunjuk yang kanan dengan yang kiri. Wa yabda'u al-mashu min muqaddamati ar-ra'si ila akhirih, dan didahului dengan membasuh bagian depan kepala hingga akhirnya. Wa yardahuma ila al-muqaddamati ila sya'ruhu yaqalib, dan memutar balikkan putaran tersebut ke bagian depan hingga ke belakang. Hingga sya'ruhu yaqalib, apabila rambutnya sedang, tidak panjang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan, adapun jika rambutnya terlalu pendek, atau qawilan, atau terlalu panjang, kasya'ril mar'ati fala yaruddahu, seperti rambutnya wanita, maka tidak dianjurkan untuk memutarnya. Wa yaqulu 'indahu, dan berdoa, Allahumma ghashini bi rahmatika, ya Allah liputi aku dengan rahmatmu. Wa anzil 'alayya min barakatika, dan turunkanlah kepadaku keberkahanmu. Wa anzilna min tahta dhilli 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluka, dan naungi aku di bawah naungan arsy-Mu, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nar, ya Allah haramkanlah rambutku dan kulitku atas api neraka. Azani, yang kedua, mas'ul uzunaini ma'ar ra'si, yaitu membasuh dua telinga bersama kepala. Khurujan min khilafi ma yaqul, agar keluar daripada perbedaan pendapat orang yang berkata innal uzunaini min ar-ra'si, bahwasanya dua telinga termasuk bagian dari kepala. Al-thalith, yang ketiga, al-muwalatu baina ghasli al-yadaini wa masih ar-ra'si, yaitu agar tidak ada jeda yang terlalu panjang baina ghasli al-yadaini wa masih ar-ra'si, di antara membasuh kedua tangan dan membasuh kepala. Ar-rabi'u, yang keempat, at-tathlithu fi ma marra, yaitu melakukan semua yang disebutkan tadi sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa'a bighairi 'imad wa khafada al-arda wa qaddara fiha awqataha li naf'il 'ibad wa thabataha birrawa'isi wal awtad wa jazama bi wahdaniyatihi ahli al-bughi wal ilhad. Thumma salatu wassalamu ala afsahi man nataqa bid-dad sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-makhsus bi syafa'atil uzma yawmal ma'ad wa ala alihi wa sahbihi alladhina badhalu mahjahum li nasril haq min ghairi syakkin wala tardad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi madin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa berkumpul di Masjid Al-Amin untuk kita membacakan kitab fikih At-Taqriratus Sadidah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah ya, di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan
yaitu as-sunanul lati fi athnai mashi ra'si. Masih berkaitan tentang sunnah-sunnah wudu. Sekarang sudah sampai di bab sunnah-sunnah yang dilakukan di saat mengusap kepala. Mengusap kepala. Di sini disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah ada 4 sunnah-sunnah di saat mengusap kepala. Mengusap kepala ini termasuk daripada wajib furudul wudu. Mashu syai'in min ra'si. Mengusap sesuatu daripada kepala wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau kita wudu tidak mengusap kepala atau ya di sini atau kulit kepala atau rambut, kita tidak mengusap sama sekali, maka wudu kita tidak sah. Karena perintahnya langsung berasal dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum. Wamsahu birusikum, usaplah sebagian kepala kalian. Jadi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wajib. Nah, sekarang yang dibahas sunnah-sunnahnya. Yang pertama, mashu jami'i ra'si. Disunnahkan mengusap seluruh kepala. Kalau wajibnya bukan seluruh kepala. Satu helai rambut, asalnya rambut tersebut tidak keluar dari had wajhi, dari batasan wajah. Misalnya keluar dari dagu. Kita usap di sini saja, ada rambut sampai di sini panjangnya. Ini tidak diusap, tidak sah. Jadi satu helai rambut pun kalau dia basah dari awal ujung sampai akhir sudah sah. Ya, tapi kan masa ada orang wudu repot banget pakai satu helai dia usap. Secara fikih sah. Sebagian kitab mengatakan minimal 3 helai rambut itu basah dari ujung sampai akhir. Atau kalau tidak ada rambut, ya kulit kepala. Ada rambut sekalipun, kalau kulit kepala sudah basah, dalam berwudu sudah sah. Itu wajibnya. Nah, sekarang yang dibahas sunnahnya, berarti bagus. Imam Ghazali rahimahumullah yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin di bab wudu, Asrarul Wudu, bab tentang rahasia-rahasia wudu, beliau mengatakan orang yang berwudu meninggalkan sunnah-sunnah wudu, maka dia termasuk orang yang bodoh. Gitu. Jadi sunnah-sunnah di dalam berwudu itu, kalau kita punya waktu luang, maksudnya luang di sini waktu sholatnya tidak selesai, sudah hampir keluar di waktu sholat yang lain, maka diusahakan melaksanakan seluruh sunnah semampu kita, seluruh sunnah berwudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya di sini mashu jami'i ra'si, yang sunnahnya mengusap seluruh kepala. Seluruh kepala. Yusannu bi an yada'a ibhamaihi ala sudgaihi. Nah, disunahkan caranya, disunahkan meletakkan kedua jempol di bagian pelipis kedua mata. Begini. Ya. Harus kasih contoh. Kemudian nanti kalau mau usap, jalan saja ke atas, balik lagi. Ini dilepas kopiah. Kalau rambutnya, ya seperti itu. Kalau rambutnya sedang, tidak terlalu panjang dan tidak botak, maka hitungannya ini kan sunnahnya 3 kali. Jadi begini, balik lagi 1 kali, balik lagi ke belakang, maju lagi 2 kali, lagi ke belakang, balik lagi 3 kali. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau rambutnya botak, makanya ada riwayat menyatakan bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau meriwayatkan mengusap kepala 1 kali. Ini disebutkan di dalam kitab Sarah dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini disusun oleh
Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani, lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Nah, disebutkan bahwa Imam Ali karramallahu wajha, beliau meriwayatkan kalau mengusap kepala satu kali. Kepala satu kali. Kalau riwayatnya Sayyidina Utsman bin Affan 3 kali. Kok bisa berbeda? Dari riwayat Sayyidina Utsman bin Affan 3 kali usapan sebagaimana tadi yang saya contohkan. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu kali. Ternyata dijelaskan di dalam kitab-kitab hadis seperti kitab Ibanatul Ahkam, kitab Subulus Salam menyatakan Imam Ali melakukan usapan kepala di saat berwudu 1 kali karena Imam Ali bin Abi Thalib rambutnya itu pendek, hampir botak. Makanya beliau 1 kali. Dan di sini disebutkan di kitab fikih kalau rambutnya pendek, saking pendeknya 1 cm atau 2 cm, itu hitungannya tidak seperti rambut yang sedang tadi. Yang tadi yang kita praktek itu rambut yang sedang. Tapi kalau rambutnya tipis atau botak, itu 1 kali. Balik 1 kali cukup. Ikut riwayatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau riwayatnya Sayyidina Utsman bin Affan, rambut beliau itu rambut yang standar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Makanya kalau wanita, perempuan tidak disunahkan 3 kali. Karena sulit rambutnya panjang. Dan ketika di tempat terbuka, mungkin di mall mereka mau sholat, wudu, di situ kan ada laki-laki, tempat terbuka, kelihatan sama laki-laki, tidak perlu membuka jilbab. Nanti kelihatan aurat. Cukup saja basuh kulit kepala sah. Basahkan, mashu, bukan mencuci kulit kepala. Tidak usah repot membuka sehingga aurat kelihatan. Cukup masukkan air sedikit di kulit kepala, maka sudah sah. Nah, kalau dia di tempat tertutup, perempuan, maka dia boleh menggunakan sunnah tersebut, namun tidak perlu balik lagi ke depan, sekali saja. Jadi kalau perempuan begini, sudah, nggak perlu lagi balik. Kalau dia mau buat 3 kali boleh, 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu perempuan. Yang botak boleh 1 kali, boleh 3 kali. Kalau ikut riwayat Sayyidina Ali 1 kali, balik, satu kali selesai, buka belakang 1 kali. Nah, itu menurut para ulama yang menjelaskan daripada sunnah berwudu. Bahkan yang pakai imamah sekalipun itu tidak perlu membuka imamah untuk mendapatkan sunnah tersebut. Tapi ada syarat. Syaratnya kalau imamah ada bagian yang sudah diusap, bagian yang wajib tadi, kulit kepala atau rambut. Setelahnya itu ini misalnya imamah dialirkan air juga di atas imamah, dapat sunnahnya. Bahkan di dalam beberapa kitab kontemporer seperti Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili mengatakan dikiaskan kepada kopiah juga bisa. Kopiah begini kita basahkan dari atas begini dapat sunnah, tapi tidak perlu terlalu basah, hanya kan usap. Nah, itu dijelaskan di dalam kitab-kitab mutawalat. Namun yang menggunakan imamah itu punya syarat. Yang pertama di sini disebutkan syarat tersebut alla ya'siya bilubsiha lidzatihi. Dia gunakan itu bukan di dalam perkara yang mendatangkan dosa. Seperti apa? Lagi muhrim, lagi ihram haji. Itu kan dilarang memakai apapun di atas kepala. Nah, itu enggak boleh. Yang kedua syaratnya an la yakuna 'alaiha najasa. Imamah yang dia pakai ataupun kofiah yang dia pakai itu suci, tidak ada najis. Yang ketiga an yamsajus amin ra'si awalan. Nah, itu tadi yang ketiga. Dia harus mengusap bagian kepala dulu yang wajib. Kemudian yang keempat an yattasila masul jusi bi masil imamah, yaitu bersambung usapan daripada bagian kepalanya dengan imamah. Itu 4 syarat. Tapi ulama lain sudah enggak pakai syarat. Sebagian ulama tidak pakai syarat seperti itu lagi. Ini sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua sunnah mashu uzunain. Nah, ini mashu uzunain perlu pembahasan pertemuan berikut karena sunnahnya itu banyak. Jadi sunnah telinga ini kita bersihkan di saat berwudu, itu sunnahnya banyak.
Ada kitab namanya Nihayatuz Zain, di situ Syekh Nawawi Al-Bantini beliau jelaskan dengan rinci. Nanti pertemuan berikut kita bahas. Maroksi. Di sini dikatakan harus tartib kalau mau sunnah telinga yang bersamaan dengan kepala. Jadi kepala dulu baru telinga. Kalau kita telinga dulu baru kepala, maka sunnahnya hilang karena tidak ada tartib. Tartibnya kepala dulu baru telinga. Boleh sekaligus. Begini. Nah, kalau caranya telinga, jari sababah, jari telunjuk, dia masuk di dalam, dibersihkan, kemudian jempol bagian luarnya, luar daripada daun telinga. Sekaligus ketika itu, nah, satu kali, ya ini, 2 kali, 3 kali, bahkan di wajah itu juga mengusap telinga juga. Nah, ini bagian kepala. Ya, 3 kali. Kalau yang pakai riwayat 1 kali, ya dia hitungannya sama 1 kali. Kenapa ini telinga disunnahkan demikian? Karena ada khilaf di kalangan para ulama. Para ulama mengutip ada hadis innal udhunaini minar ra'si. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya 2 telinga bagian dari kepala. Jadi ketika kepala ini wajib, maka telinga juga wajib. Nah, ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mazhab Hanabila, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, telinga itu wajib. Kalau mazhabnya Syafi'i, telinga sunnah. Tapi keluar daripada khilaf, kita melakukan sunnah, otomatis kita sudah keluar dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal kalau telinga tidak dibasah, tidak diusap ketika berwudu, tidak sah wudunya. Menurut mazhab Al-Imam Ahmad bin Hambal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i yang lahir tahun 150, meninggal 204 Hijriah, beliau mengatakan sunnah. Maka ini riwayat innal uzunaini minar ra'si. Para ulama hadis juga menyatakan ini bukan hadis. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa innal udhunaini, sesungguhnya 2 telinga bagian dari kepala. Menurut beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwa ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada perbedaan antara kalangan para ahli hadis tentang riwayat tersebut. Tapi terlepas daripada itu, ketika kita sudah melakukan sunnah yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dengan para pengikutnya bahwa telinga itu bagian daripada sunnah, maka secara otomatis kita sudah keluar dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu. Al-Imam Ibnu Hajar Haytham, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyatakan di antara hikmah daripada mengusap telinga, di antara hikmahnya adalah agar menghilangkan najis yang menempel di telinga. Dari mana najisnya? Kata Nabi SAW, siapa yang tidur dan dia bangun ketika sudah azan subuh, itu bala syaitanu fi uzunaihi. Kata Nabi SAW, ini hadis. Bala syaitanu fi uzunaihi. Fi riwayatin ukhra, bala syaitanu fi uzunih. Ada 2 riwayat. Kata Nabi SAW, siapa yang tidur di malam hari kemudian bangun lewat subuh, tapi dalam riwayat bukan lewat subuh, pas azan subuh, maka di saat itu syaitan kencing di kedua telinganya. Nah, bala syaitanu fi uzunaihi. Fi riwayatin ukhra, satu riwayat mengatakan bala syaitanu fi uzunih. Jadi Ibnu Hajar Haytham mengatakan ini kencingnya bukan kencing kiasan, bukan bahasa kiasan dari Nabi, tapi benar-benar dikencingi syaitan. Nah, kencingnya syaitan itu dikatakan najis. Makanya ketika wudu kita bersihkan itu, kata Ibnu Hajar Al-Haytham, di antara hikmahnya kita khawatir di sini masih ada bekas kencingnya syaitan. Ya kita bersihkan itu telinga sehingga bersih daripada kencingnya syaitan. Jadi syaitan itu kencing. Pas orang bangun subuh azan itu sudah dapat kencing. Makanya saya berpikir, kalau bangunnya sudah matahari naik, itu sudah bukan dikencingin sama syaitan, diberakin syaitan.
diberakin, dikencingin setan. Dan ini kita harus tahu memang ini musuh kita. Dia menghalangi kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dia menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Allah nyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Allah yang berfirman innahu lakum aduwwum mubin. Itu syaitan musuh kalian yang paling nyata. Musuh yang paling nyata syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, hikmah di antaranya adalah kita menghilangkan najis dari kencingnya syaitan sehingga bersih. Kemudian sunnahnya juga al-muwalatu baina ghusli yadain. Nah, mengusap mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan wa mashu rasi, dan mengusap kepala itu harus berkesinambungan. Makanya disebutkan dalam kitab, nama kitab namanya Taisirul A'lam, nama kitabnya Taisirul A'lam, sarah dari kitab namanya Umdatul Ahkam. Memang ini mazhab Maliki, mazhab Hanabilah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya ulama yang susun. Tapi di situ beliau jelaskan kalau kita wudu, ini mualah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya mualah apa? Kita wudu wajah duluan yang wajib. Kemudian setelah itu ada handphone berbunyi. Kita jawab dulu telepon. Jawab telepon lama setengah jam. Sukering yang di wajah karena terlalu lama. Kemudian dia lanjut tangan, maka ini tidak sah menurut ulama. Kenapa? Karena sudah kering. Kalau sudah kering, ulang lagi dari awal. Paham ya? Itu namanya mualah. Jangan tunggu sampai kering. Makanya disunnahkan di mazhab Syafi'i mualah, berkesinambungan. Sama halnya salat lagi musafir. Ada nama salat jama' takdim wa jama' takhir. Jama' takdim misalnya zuhur kita gabung sama asar plus kita qashar dua rakaat. Selesai zuhur, kita sudah sholat zuhur 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan baca doa, dibaca zikir subhanallah. Baca doa dulu, baru dia lanjut, tidak sah. Kenapa? Karena ada syarat kalau sholat jamaah harus bersambung. Ini namanya mualah dalam agama. Dia punya durasi waktunya, tidak boleh lewat surat Fatihah. Jadi berdirinya itu tidak boleh lewat surat Fatihah. Kalau sholat jamaah langsung. Itu mualah. Sama sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Witir. 3 rakaat kan kita biasa lakukan. 2, kemudian salam kita tambah 1 lagi. Di antara salam rakaat kedua, kemudian kita lanjut yang ke-1, itu juga ada mualah. Tidak boleh lama di situ. Langsung berdiri, lanjut lagi 1 rakaat. Dan ini salat Nabi katakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, "Autiru ahlal qiblat, man lam yutir falaysa minna." Wahai orang-orang Islam, salat witirlah kalian. Siapa yang tidak salat witir, dia bukan golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut mazhab Abu Hanifah wajib, tapi menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Nah, salat witir yang kita lakukan di Masjid Muttaqin. Masjid Muttaqin itu kan habis Isya salat witir. Salat witir di luar Ramadan berjamaah hukumnya makruh. Salat witir di luar bulan suci Ramadan hukumnya makruh. Tapi ada tapi. Kalau niatnya untuk mendidik agar orang terbiasa salat witir, karena salat witir itu penting. Makanya salat witir itu sebenarnya yang di Muttaqin itu sejarahnya, saya membaca kitab Risalatul Mu'awanah beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Di depan Al-Habib Abuya, guru kami tercinta Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Az-Zabidi Al-Attas. Saya baca berdua sama beliau kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, namanya Risalatul Mu'awanah. Pas membahas tentang bab salat witir. Dari saat itu Habib Abu Bakar
Sampai di hadis yang tadi saya bacakan, ya ahlal kiblat, wahai orang Islam, autiru, salatlah witir. Man lam yutiru falaysa minna. Siapa yang tidak melaksanakan salat witir, man lam yutiru falaysa minna, dia bukan golongan kami. Wah, ini berat juga kata Habib Abu Bakar. Ini banyak nih orang-orang lari salat witir. Langsung saat itu disuruh dimutakin mulai salat witir. Habis Isya salat witir. Kenapa? Walaupun kalau ilmu fikih seperti disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Bantani menyebutkan bahwa salat witir berjamaah di luar bulan suci Ramadan hukumnya makruh. Tapi kalau niatnya untuk tarbiyah, mendidik orang agar terbiasa melakukannya, maka saat itu kemakruhannya hilang. Dengan syarat orang yang melakukan harus diberitahu bahwa setelah sudah biasa salat sendiri. Sudah biasa salat sendiri. Yang belum biasa dia ikut, mungkin rame-rame lebih semangat. Ya, untuk membiasakan tidak apa-apa. Ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nabi mendidik Ibnu Abbas waktu ikut sholat tahajud. Bukannya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lain-lainnya. Itu Ibnu Abbas jadi makmum, Rasulullah jadi imam di dalam sholat tahajud. Padahal sholat tahajud itu sunnahnya sendiri. Sholat tahajud sunnahnya sendiri. Tapi kenapa Nabi tidak marah? Kenapa Nabi tidak melarang? Kenapa? Karena Nabi ingin mendidik bahwa sholat ini fadilahnya besar, kalau boleh jangan ditinggal. Setelahnya diberitahu bahwa sholat tahajud itu paling afdal dilakukan sendiri. Nah, ini namanya tarbiyah, pendidikan. Sholat duha di sekolah kan dilakukan. Anak-anak sekolah disuruh jamaah, dibaca, kemudian sholatnya dilakukan secara berjamaah, sholat duha. Ini hukum dasarnya ada hilaf. Kalau di kitab takrir dikatakan mubah, boleh berjamaah, boleh sholat sendiri. Tapi yang paling afdal adalah sholat sendiri, sholat sunnah duha. Tapi kalau niatnya untuk mendidik anak-anak agar terbiasa sholat duha secara beramai-ramai, maka itu boleh. Dengan syarat mereka harus memberitahukan bahwa kesunahan ini yang paling afdal sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Dan sholat duha juga sunnahnya sirriyah, baca tidak keluar suara, dia yang dengar sendiri, tidak jahat. Tapi kalau niatnya mendidik agar ini anak-anak terbiasa, boleh, karena hukum dasarnya dia makruh. Kita sholat maghrib misalnya, gak ada suara keluar, gak ada suara, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi sholat maghrib batal gak sholat? Sholat maghrib jadi imam, baca Fatihah, baca surat yang lainnya tidak keluar suara, hanya dia sendiri dengar, tidak batal. Tapi hukumnya makruh. Sebaliknya, sholat zuhur dia baca dengan suara jahar, tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Oleh sebab itu, nah ini muallah, ini sangat penting. Dan tadi saya bilang, jadi kita melakukan sunnah Rasulullah SAW itu kita usahakan kita lakukan semuanya. Tapi dalam kondisi tertentu seperti tadi pendidikan, maka dibolehkan. Sholat witir dia berjamaah, sholat duha dia berjamaah untuk niat pendidikan. Dengan catatan dia harus memberitahukan bahwa ini hukumnya paling afdol sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Ya, jelas itu mualah namanya dalam bahasa fikihnya, namanya mualah, berkesinambungan. Sama halnya khutbah. Ini khutbah pertama, kemudian selesai khutbah pertama duduk. Ini juga ada syarat, harus segera dia ke khutbah yang kedua. Jangan terlalu lama. Ulama ada khilaf mengatakan kalau dia lamanya seperti baca surat Fatihah batal dia punya khutbah. Duduk. Apalagi ada handphone. Dia habis khutbah pertama dia duduk, handphone bunyi. Dilihat dulu. Pesan. Sabar sebentar ya. Lama. Sudah lewat. Bacaan Fatihah batal. Kenapa? Berkesinambungan itu hukumnya wajib dalam khutbah.
Makanya saya punya guru di Madrasah Thaqafiyah Islamiyah, mereka menyatakan kalau lagi duduk di antara dua khutbah, ada baiknya jangan bergerak karena di situ ada tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Diam. Hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastakirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Itu definisi tuma'ninah, yaitu yataharrak, dia bergerak. Hiya sukunun, dia diam. Ba'da harakatin, setelah berpindah atau setelah bergerak dari satu rukun atau satu perbuatan ibadah, di sholatkah, di khutbahkah, bihaitsu yastakirru, dengan ukuran yastakiru kullu udwin, anggota tubuhnya itu tenang, mahallahu, di tempat tersebut, biqadri, minimalnya dia diam, biqadri subhanallah, membaca subhanallah. Jadi diajarkan kita duduk diam ketika khutbah pertama. Selesai khutbah pertama duduk. Nah, duduk itu diamnya lebih lama dari tuma'ninanya sholat. Makanya disebutkan fauqa tuma'ninati sholah, di atas tuma'ninah sholah. Tidak usah sibuk dulu, diam. Sudah dapat di atas tuma'ninah sholat, baru bisa bergerak agar bisa mendapatkan syaratnya, yaitu mualah tadi, berkesinambungan. Dan juga syarat yang kedua adalah tumanina. Dan dia diamnya tidak boleh lama. Kenapa? Ada syarat berikutnya. Khutbah ke-1 dengan khutbah kedua harus bersambung. Selesai khutbah pertama, dia duduk di atas tumanin sholat, maka kemudian dia lanjut lagi ke khutbah yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, ketika khatib selesai daripada khutbah kedua, maka disunnahkan memang khatib yang menjadi imam. Tapi kalau sudah ada imam yang tetap juga tidak ada masalah. Itu juga ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Namun dia punya kesunahannya itu tidak perlu pakai sawu sufufakum. Fa inna taswiyata sufuf min tamami salat. Itu di salat selain salat Jumat. Salat Jumat itu turun langsung karena ada sunnahnya mubadarah. Selesai turun segera untuk salat. Kenapa? Karena ada pendapat dari kalangan para fuqaha yang menyatakan bahwa sholat Jumat itu dia bagian dari sholat zuhur. Khutbah itu adalah pengganti dari 2 rakaat. Ini pendapat para fuqaha sebagian, tidak semua. Sebagian fuqaha mengatakan demikian. Sehingga ketika dia turun dari mimbar untuk sholat jadi imam, maka di saat itu ketika dia berbicara yang bukan di dalam sholat, itu sawu sufufakum tidak bisa masuk dalam sholat, maka terhitung batal. Sehingga mengatakan sunnahnya mubadarah, turun langsung sholat tanpa mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min tamami sholat. Tapi di sholat yang lain gak apa-apa, sholat wajib yang lain tidak apa-apa. Ini masalah al-mualah. Kemudian sunnah berikutnya takhlif fima madha. Ini dilakukan tiga kali. Sunnah tadi yang dikatakan riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan sebanyak tiga kali. Tapi kalau botak 1 kali. Kalau rambutnya standar 3 kali. Dan di sini diajarkan doa. Ada doa ketika mengusap kepala. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah, Al-Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, juga Bidayatul Hidayah, di situ ada memuat doa-doa ketika kita berwudu. Di saat membasuh tangan ada doanya dan seterusnya. Nah, ini doa ketika mengusap kepala adalah doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Memang Imam Nawawi mengatakan ini riwayat tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdoa ketika berwudu beliau berdoa. Adanya beliau habis wudu berdoa. Namun Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, di situ dijelaskan bahwa Imam Nawawi mengatakan la ba'sa bih, tidak masalah. Kenapa? Karena mereka dapat satu asar yang menyatakan di antaranya waktu mustajabah, waktu diterimanya doa adalah di saat orang berwudu. Daripada kosong-kosong, bengong-bengong, maka diisi dengan zikir dan doa. Bukan zikir, diisi dengan doa. Dalam asar itu mengatakan di antara waktu mustajabah adalah ketika
berwudu. Maka dimasukkan doa oleh Imam Ghazali, oleh Imam Nawawi, doa-doa tersebut. Nah, ini doa mengusap kepala. Apa doanya? Ketika mengusap kepala dibaca Allahumma gassini birahmatik. Ya Allah, naungi saya dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkanlah kepadaku keberkahan-keberkahanmu. Apa itu keberkahan? Keberkahan disebutkan di dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran yang disusun oleh Imam Raghib Asfahani. Arti daripada berkah adalah thubutul khair ilahi fi syai'. Thubutul khair ilahi fi syai'. Ditetapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, itu namanya berkah. Dalam kamus Mu'jam namanya kamus Mu'jamul Wasit. Kamus bahasa Arab namanya Mu'jamul Wasit, juga kamus 42 jilid kamus bahasa Arab lengkap namanya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabiri, juga kamus Lisanul Arab disusun oleh Ibnu Manzur. Mereka menyatakan makna berkah adalah az-ziyadah fil khair, tambahan kebaikan. Az-ziyadah fil khair. Jadi maka sering kita dengar, ini rizki lebih baik berkah daripada banyak. Banyak kalau tidak berkah pasti akan habis dia di hal-hal yang sia-sia. Tapi kalau sedikit berkah akan cukup kebutuhan kita dan akan membawa kepada kebaikan. Itu namanya berkah. Kemudian wa azillani tahta zilli arsyik, dan naungi saya ya Allah di bawah naunganmu, di arsmu, yauma la dzilla illa dzilluk, di hari tidak ada naungan kecuali naunganmu. Itu hari kiamat. Di hari kiamat Allah dekatkan matahari. Dalam riwayat 1 mil. Mil di sini ada khilaf di kalangan para ahli hadis. Yang Nabi maksud dalam hadis apa 1 mil itu matahari di yaumil kiamat? Ada 2 pendapat kurang lebih yang menyatakan makna 1 mil adalah jarak yang benar di mana kita kenal 1 mil. Ini menurut ulama ahli hadis mutaakhirin. Ulama hadis lainnya menyatakan di yaumil qiyamah Allah dekatkan matahari 1 mil, itu maknanya apa? Celak mata itu namanya mil. Jadi lubang botol celak itu dengan dia punya jarum. Nah itu ketika masuk itu ukurannya 1 mil namanya. Jadi ukuran daripada alat celak mata. Jadi bisa dibayangkan kalau hadisnya menyatakan dan artinya yang benar adalah matahari seukuran celak mata, berarti hanya berapa senti saja? 1 jengkal dari kepala kita. Bukan berarti matahari didekatkan, tapi hawa panasnya seperti itu. Seakan-akan matahari itu ada di atas kepala. Sehingga dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke mata kaki karena saking panas di yaumil kiamat, ada keringatnya sampai ke dia punya lutut. Yang paling tinggi keringatnya itu kata Nabi sampai tenggelam, kata Rasul. Dia tenggelam dengan keringatnya yang berkucuran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di yaumil kiamat. Makanya ini Nabi sebutkan doa ini baik ini dibaca. Kalau mau dihafal bagus juga. Ya, wa adzillani tahta dzilli arsyik yauma la dzilla illa dzilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulit kepalaku dari api neraka. Ini doa ketika mengusap kepala gitu.